Bapak Ibu yang saya hormati, pembinaan mental pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Faisal Hasanuddin SHMH. Sebelum kita memulai pada acara pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang mulia Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang mulia Bapak-Bapak Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang saya hormati Bapak Ibu Panitra, maksud saya, yang saya hormati Bapak PLT Sekretaris, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jajaran kepanitraan kesekretariatan PTA Samarinda, seluruh aparatur PTA Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan segera. Pagi ini izinkanlah saya untuk mengingatkan kembali juga bahwa 78 tahun yang lalu kita semuanya mengalami satu peristiwa besar. Peristiwa di mana bangsa kita Indonesia ini memproklamasikan diri sebagai satu bangsa yang merdeka. Mengapa sebutannya proklamasi? Dan proklamasi itu mengapa sebutannya deklarasi? Bapak Ibu sekalian, deklarasi itu adalah pernyataan. Yang namanya pernyataan itu berarti dari dulu memang sudah begitu. Itu pernyataan. Makanya ada putusan namanya deklaratif. Deklaratif itu bukan membuat hukum baru, sekedar mengumumkan sesuatu yang sudah ada dari sejak zaman dulu. Contohnya apa? Contohnya putusan deklaratif pernyataan sahnya perkawinan. Menyatakan sah perkawinan fulan dan fulanah yang dilaksanakan tanggal sekian di kota ini pada tanggal sekian. Itu sahnya dari kapan? Dari sejak dulu. Begitu mereka akad nikah, nah mereka langsung sah. Itu deklarasi. Jadi itu bisa jadi patokan untuk semua putusan apapun. Yang namanya deklarasi adalah mengumumkan sesuatu keberadaan yang sudah ada dari sejak zaman dulu. Bapak Ibu sekalian, deklarasi kemerdekaan. Sebetulnya kita merdeka ini dari kapan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita merdeka itu dari sejak lahir sudah merdeka. Siapapun lahir ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan merdeka. Begitu manusia lahir ke dunia menangis, wah, merdeka. Itu teriakan merdeka, merdeka. Nah, tidak ada yang berhak mendominasi, tidak ada yang berhak memaksakan kehendak kepada manusia yang baru lahir, baru menghirup udara dunia ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memfirmankan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab. Saya akan singgung sedikit yang satu ayat pertama. Saya teringat salah satu ceramah dari Tuan Guru Profesor Quraisy Shihab. Saya terhenyak ketika beliau mengatakan bahwa orang beragama itu adalah pilihan. Lalu diingatkanlah dengan ayat itu, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa ingin beriman, tafadhol silakan. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa ingin kufur, tafadhol silakan. Itu hak pilih. Jadi kalau orang menyebarkan Islam dengan kekerasan, dengan senjata, kamu nggak masuk Islam, potong, umpamanya ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya itu tidak betul. Yang namanya masuk Islam itu harus ditawarkan. Islam itu seperti ini. Tuhan Allah itu begini. Nabi Muhammad itu begini. Al-Quranul Karim itu begini. Mengapa kita harus beragama? Mengapa kita harus berislam? Mengapa kita harus beramal baik? Diterangkan baik-baik. Dengan cara apa? Dengan cara dalam salah satu ayat dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Kalau terpaksa harus berdebat, berdiskusi, berargumen, maka berargumen dengan yang lebih baik. Maksudnya kalau yang diajak argumen itu levelnya angka 7, ya kita kasihlah dia angka 8. Kalau dia levelnya angka 8, kita kasihlah angka 9. Jangan dia level 8, kita kasih level 5. Ah, ini nggak cocok. Nah itu. Karena itulah maka saya ingin menyampaikan rasa syukur, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa para pendahulu kita yang lazim disebut dengan al-auliya at-tis'ah atau wali 9 itu telah mendakwakan Islam ke Indonesia dan kemudian berkembang terus sampai di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Sulawesi dan sebagainya, sehingga kita semua bangsa Indonesia menjadi kaum muslimin terbesar di seluruh dunia dengan cara-cara yang hikmah wal mau'izah hasanah. Kita tahu bahwa masuknya Islam di Indonesia ini bukan seperti di Andalusia di mana Tariq Ibn Ziyad kesana dengan pasukan besar. Tidak. Indonesia, para da'inya datang ke Indonesia dengan cara-cara yang santun, yang baik, mau'izah hasanah. Kalau perlu putrinya kepala suku dinikahi. Kalau perlu keluarga klan sana dijadikan saudara, ada hubungan baik, perdagangan atau apa, semuanya dengan cara-cara yang santun. Itulah yang perlu kita syukuri dari para pendahulu kita. Bapak Ibu sekalian, kembali ke deklarasi kemerdekaan. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kita melihat perjuangan para anbiya wal mursalin itu tugas utamanya adalah melepaskan para umat dari belenggu penjajahan. Semuanya saja. Nah, kita tahu bahwa bentuk-bentuk penjajahan itu bukan hanya satu. Kalau kita kenal kolonialisme. Kolonialisme itu berasal dari kata koloni. Koloni itu orang datang kemari lalu bikin satu komplek begitu, dikasih benteng supaya aman, lalu sedikit-sedikit dia mulai mengadakan interaksi dengan penduduk, tapi lama-lama menekan.
Ini orang-orang Maluku ini kalau mau jual cengkeh harus lewat saya ya. Ini orang-orang Maluku ini yang kapal-kapal mau lewat mesti izin saya dulu. Nah itu namanya mulai sudah ada pemaksaan. Yang tadinya orang jualan cengkeh ke Eropa kemana-mana bebas, tapi gara-gara ada orang buat koloni, bikin lalu dipasang meriam besar-besar di pojok, 4 penjuru angin, pasang meriam semua. Ini kapal-kapal lewat depan saya ini kalau tidak store dulu, awas, kita hantam dia. Nah ini mulai koloni, orang membuat koloni dan memaksakan kehendak kepada pihak lain. Itu cikal bakalnya penjajahan itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat benteng-benteng kan banyak di mana-mana. Di Ambon ada benteng Amsterdam, ada benteng apalagi itu yang di Hila itu. Di Makassar juga ada benteng besar itu. Amsterdam, ya. Itu benteng yang segi kayak kura-kura itu. Penyu. Nah itu Pak Herudin hafal itu. Karena dulu pernah ada camp bahasa Inggris di sana itu. Di mana-mana benteng Belanda itu, di Batavia juga ada. Di Jawa, kota-kota besar itu benteng-benteng di mana-mana. Itu bagian dari koloni. Karena apa? Karena mereka datang ke Indonesia, merasa Indonesia ini punya banyak barang berharga, lalu mereka berusaha untuk mengontrol komoditas utama. Cengkehnya, palanya. Lama-lama bukan hanya mengontrol komoditas, tapi juga mewajibkan kepada rakyat. Nah ini di Eropa ini orang minum kopi pakai gula. Lah kita di sini ini tanam tebu itu bagus. Jadi bapak-bapak ini saya minta untuk tanam tebu semua. Nah yang tidak tanam tebu nanti lihat saja. Nah dia bilang lihat saja. Lihat saja itu maksudnya mengancam. Termasuk yang diancam adalah Pangeran Diponegoro. Begitu dia lihat saja itu akhirnya main paksa dia tanam. Marah itu Pangeran Diponegoro. Apa-apaan nih kamu datang kemana bikin apa? Ini tanahnya siapa? Bikin apa? Kemudian tanam tebu seenaknya. Pangeran Diponegoro bilang, bapak-bapak, ibu-ibu besok cabut semua itu tebu-tebu itu. Siapa suruh? Cabut semua. Marah Belanda, akhirnya terjadi perang di Jawa Tengah, pada khususnya antara 1825 sampai 1830 karena Belanda memaksakan kehendak ingin tanam tebu. Itu cikal bakalnya kolonialisme di Jawa, di mana-mana, di Maluku, di Sumatera juga. Saya kira modusnya sama. Dalam konteks modern, Bapak Ibu sekalian, ada lagi bentuk lain, namanya imperialisme. Jadi imperial itu dari kata imperium, kekuasaan besar, kekaisaran besar, wujudnya sebuah negara, dan dia memaksakan kehendak kepada negara lain. Bukan bikin koloni kecil-kecil, bikin benteng sana, benteng, tidak. Dia satu negara besar tapi memaksakan kemauannya terhadap pihak lain. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, contohnya itu hari pernah kita mengalami hal seperti itu. Contohnya apa? Contohnya dulu Freeport. Nah, kita itu cuma dikasih konon katanya 5%, 95% angkat semua ke sana. Kita tidak tahu ini tanah ini diangkat, tanah-tanah ini. Mereka bilang, oh ini isi tembaga Bapak Ibu. Diangkat semua, konon katanya isinya ada emasnya, ada tambang macam-macam. Nah ini. Jadi mereka mau untung banyak, kita tidak dikasih apa-apa, cuma 5% dari keseluruhan. Ini bagian dari imperialisme. Penjajahan juga dalam bentuk lain, mereka tidak bikin koloni. Nah, yang saya dengar juga Bapak Ibu sekalian, termasuk pinjaman-pinjaman dari Bank Dunia yang namanya International Monetary Fund, IMF. Nah, kita sudah rasa toba dan mereka itu, habis kita diperas. Kita nggak selesai utangnya, kita ditindas sama lembaga dunia itu. Akhirnya kita mengatakan, oh goodbye lah IMF, kita nggak ikut-ikut lagi, kita nggak mau perpanjang daftar utang itu.
Ada sebagian mengatakan itu bagian dari bentuk imperialisme. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Al-Quran. Tadi sudah disebutkan bahwa seluruh nabi itu misinya adalah membebaskan manusia dari penjajahan. Nabi Ibrahim alaihissalam kita kenal. Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran digambarkan sebagai nabi yang berusaha untuk berpikir keras, seakan-akan seorang filosof yang sedang mencari jati diri. Kita melihat setiap hari ini ada wujud yang ya ada benih muncul, ada padi muncul, ada kelapa bertunas, ada ikan dari kecil tambah besar. Ini sebetulnya yang membesarkan siapa? Kita ini semua bangsa manusia ini dari bayi, dari kecil tambah besar, jadi ABG, jadi tua. Ini sebetulnya yang membesarkan kita ini siapa? Nah, itu pemikiran yang secara simbolik digambarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika datang malam, maka dilihatlah oleh Nabi Ibrahim bintang-bintang. Lalu secara simbolik beliau mengatakan, diakah yang membuat kita semua ini? Diakah yang telah menjadikan kelapa-kelapa itu tumbuh, korma-korma ada tunasnya, lama-lama dia berbuah dan bisa dimakan enak. Kambing-kambing dari kecil dia tumbuh sampai bisa dipotong, bisa punya air susu dan sebagainya. Siapa? Nah, lalu bintang itu menjadi redup ketika bulan naik. Bulan tambah terang, sinar bintang semakin redup. Maka Ibrahim mengatakan, ini yang redup-redup ini kalah dengan yang terang. Berarti bintang kalah sama bulan. Terus tidak bisa tidur Nabi Ibrahim sampai besok pagi terbitlah matahari. Jangankan bintang, bulan pun hilang cahayanya, kalah dengan sinar terang benderang. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, inikah yang menciptakan semua itu? Lalu terus sehari berenung. Ketika matahari sudah mulai terbenam gelap, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, loh, yang seharian nyala ini, yang seharian terang ini, ternyata ketika sudah mulai malam dia redup juga. Kesimpulannya, segala benda, segala hal yang sudah saya amati itu sifatnya nisbi. Yang nisbi itu pasti terbatas. Yang membatasi adalah kenisbiannya, ketidakmampuannya untuk mewujud secara hakiki, karena diterbatas dengan batasan-batasan oleh sesuatu yang sifatnya lawannya. Terang batasnya adalah gelap, gelap batasnya adalah terang. Segala yang terbatas, segala yang nisbi, dia bukan yang mutlak. Dan yang mutlak berarti yang tidak mutlak, yang nisbi berarti tidak sempurna. Yang tidak sempurna berarti dia bukan zat yang segala-galanya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya alladhi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku, wajhiya alladhi fataras samawati wal arda, kepada wajah yang menciptakan bumi dan langit, langit dan bumi, hanifan dengan cara lurus, musliman dengan cara berserah diri, menyerah-serah. Pokoknya aku percaya yang buat aku, yang buat segala macam benda ini adalah Dia yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Siapa namanya? Udah, aku menyerah. Dialah yang akan memperkenalkan, aku nggak tahu. Dari situ Bapak Ibu sekalian, maka Allah itu pada prinsipnya dikenal oleh kita umat manusia karena memperkenalkan diri. Maka kita kenal di dalam surat Al-Ikhlas, Allah memperkenalkan diri. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu Ahad. Allah itu adalah Esa.
Jadi ketika manusia sudah putus asa mencari Tuhan, sebetulnya aku ini yang bikin siapa sih? Bapakku, makku. Ya betul. Tapi makmu, bapakmu siapa yang bikin? Ya nenekku sama kakekku. Nah, nenekmu sama kakekmu siapa yang bikin? Ya neneknya lagi, buyut namanya. Terus pertanyaan itu nggak habis-habis. Sampai ketika sudah tidak lagi mampu menjawab. Lah neneknya nenek yang zaman dulu yang awal-awal siapa yang bikin? Disitulah manusia menyerah. Akhirnya Tuhan memperkenalkan diri. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi fungsi Nabi Ibrahim di sini adalah membebaskan umat manusia dari belenggu kebuntuan berpikir. Siapa sebetulnya sang pencipta? Itu Nabi Ibrahim. Dan dia berani melawan arus. Mainstream yang terjadi di zaman itu orang menyembah berhala. Bapak Ibu sekalian, saya baru-baru mendapat informasi dari internet. Jadi teori Darwin itu mengalami satu mata rantai yang blank, yang buntu. Ketika mereka mengatakan bahwa dari asal usul kera itu menjadi manusia, itu sejak kapan? Evolusi dari kera menjadi manusia itu sebetulnya titik baliknya dari sejak kapan? Lalu kenapa kok seperti itu? Kok tiba-tiba Adam lah, bapaknya Adam itu siapa? Gitu. Nah, ini kalau dari cara berpikir mereka ya, bukan dari cara berpikir yang kita ini. Lalu mereka ada yang mengatakan bahwa pada umumnya bangsa-bangsa dahulu itu percaya kepada dewa-dewa. Dan ada yang mengatakan bahwa sebetulnya ada makhluk luar yang ketika mereka menambang sesuatu yang berharga di bumi ini, mereka perlu melestarikan dirinya dengan generasi penerus. Lalu mereka berteori bahwa sebetulnya titik balik yang dikatakan sebagai sesuatu yang hilang dari mata rantai Darwin itu adalah adanya makhluk luar yang kemudian berkembang biak. Mereka mencari primata yang paling sempurna dan itu dijadikan sebagai pasangannya, dan akhirnya lahirlah manusia pertama. Kata mereka seperti itu. Ya, kita lepaskanlah itu. Kita kembali kepada Al-Quran bahwa manusia yang pertama adalah Adam alaihissalam. Dan kita kembali, fungsi Nabi Ibrahim adalah membebaskan kita dari belenggu ketidaktahuan mengenai Tuhannya. Pindah ke Nabi Musa. Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa itu juga seorang nabi pembebas. Umatnya namanya Bani Israel. Dan ini unik, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat mengatakan begini, wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang ada di tangan kananmu itu apa Musa? Qala hiya asai, ini adalah tongkat saya ya Tuhan. Atawakka'u biha wa ahushu biha ala ghanami. Saya biasa untuk kalau saya jalan supaya jangan tidak jatuh, maka saya tahan itu pakai tongkat, dan aku gunakan untuk menggembala kambing. Waliya fiha ma'arib ukhra. Tongkat itu juga berguna untuk keperluan yang lain. Ya, siapa tahu ada ular lewat, saya pukul dia. Siapa tahu ada anjing yang mau gigit, saya pukul dia. Jadi tongkat. Kemudian kita tahu bahwa tongkat itu adalah sarana dia untuk menumbangkan satu kerajaan besar yang menjadi penindas, yang namanya Raja Fir'aun. Di zaman Nabi Muhammad lebih kompleks lagi, karena penjajahan itu adalah penjajahan dari kebodohan, penjajahan karena ketidaktahuan yang lebih parah. Nah, maka baginda Rasulullah juga menjadi seorang pembebas. Dan pembebasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersifat multidimensi kehidupan, mulai dari akidah, syariah, akhlak, hukum waris, hukum jual beli,
Ya, hukum warisnya perempuan diberikan warisan. Zaman dulu warisan perempuan nggak ada, laki-laki yang dapat warisan. Untuk apa kasih warisan sama perempuan? Nggak bisa perang, nggak bisa kerja yang keras. Karena itu tidak termasuk komponen keluarga yang tidak bisa menghasilkan fulus. Nah, oleh karena itu tidak bisa dapat warisan. Itu di zaman Nabi seperti itu. Datang Nabi, akhirnya mereka diberikan warisan. Di samping itu juga hal-hal yang pendidikan, mereka nggak berhak memperoleh, zaman itu nggak ada. Ketika Nabi datang, maka semua posisinya disamakan, kewajibannya sama, kecuali hal-hal yang bersifat terkait dengan karakter kewanitaan. Dan tolok ukur kemuliaan hanya satu, inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembinaan mental kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali bersyukur bahwa kemerdekaan kita adalah satu hal yang luar biasa, yang pada prinsipnya adalah bagian yang inherent ketika kita lahir dan kemudian dirampas oleh penjajah dan kita dapatkan kembali, dan momentum ini berulang hingga hari ini adalah yang ke-78. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.